hari Jumat adalah hari terjadinya kiamat. Sudah kita sebutkan sebenarnya riwayat tadi, tetapi saya kuatkan lagi dengan riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, penghulu hari, seluruhnya hari yang diciptakan oleh Allah dari Senin sampai Ahad adalah hari Jumat. Dan ia adalah seagung-agung hari bagi Allah, bahkan lebih agung bagi Allah daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan pada hari Jumat itu terjadi 5 kejadian. Kata Nabi SAW, yang pertama, Allah menciptakan Adam pada hari itu. Yang kedua, Allah menurunkan Adam ke dunia pada hari itu. Yang ketiga, pada hari itu Allah mewafatkan Adam. Yang keempat, pada hari itu tidak ada satu saat di mana seseorang berdoa kepada Allah kecuali Allah akan kabulkan selama ia tidak meminta yang haram. Dan yang kelima, pada hari itu akan terjadi hari kiamat. Tidak ada malaikat yang dekat dengan Allah. Langit, bumi, angin, gunung-gunung, lautan, bahkan seluruh makhluknya Allah kecuali mencintai hari Jumat. Kemuliaan yang luar biasa. Orang yang meninggal pada hari Jumat, teman-teman sekalian, dianggap husnul khatimah. Hadis yang sahih diriwayatkan Tirmidzi, Ahmad, Abu Ya'la dan Baihaqi. Kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yamutu yawmal jum'ati aw laylatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidak ada seorang muslim yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Kata ulama hadis adalah pertanyaan malaikat. Pertanyaan malaikat. Jadi dia akan aman. Ini karunia. Kalau ada yang bertanya misalnya, Ustaz bagaimana dengan ahli maksiat? Kuasa Allah SWT, kita tidak tahu. Pasti orang yang Allah wafatkan di hari itu, orang yang punya kemuliaan. Semoga insya Allah kita termasuk tentunya. Karena semua orang juga akan meninggal dunia. Mati bagi seorang muslim adalah pintu untuk menuju kepada kehidupan abadi. Maka dia merindukan kematian. Dan Allah mengajarkan kita untuk mati yang terbaik. Mati syahid, mati hari Jumat, mati malam Jumat. Maka kita wajar meminta itu. Ya. Allah SWT akan memilih hamba-hambanya yang akan meninggal pada saat itu. Juga kalau teman-teman mau mendapatkan keutamaan sedekah yang paling afdal itu di hari Jumat. Apa saja kita mau keluarkan hari Jumat. Itu sedekah yang paling baik. Dan Alhamdulillah di Indonesia peluangnya luar biasa ini. Karena di hari Jumat menumpuk banyak orang-orang miskin di sekitar masjid minta sumbangan. Ada orang begitu lihat orang miskin lari menghindar. Kenapa menghindar? Kasih kepada mereka. Nanti dikeroyokin Ustaz, baik. Mumpung dikeroyokin sama orang-orang yang bisa mendatangkan rezeki buat kita. Kalau kita dikeroyoki oleh ahli maksiat, wajar kita lari. Masa kalau dikerumuni sama perempuan mau? Ini yang bujang-bujang nih. Tapi dikerumuni sama orang miskin, itu sebuah karunia. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, "Innama turzaquna li fuqaraikum." Kalian malah diberikan rezeki dari orang-orang miskin kalian. Hadis tentang dilipat gandakannya pahala sedekah di hari Jumat adalah hadis riwayat Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah. Kata Nabi SAW, "As-sadaqatu tudha'afu yaumil jum'ah." Sedekah yang dikerjakan pada hari Jumat akan dilipat gandakan pahalanya. Selain daripada semua tadi itu teman-teman sekalian, juga dianjurkan pada hari Jumat, selain sholat, mandi tadi dan seterusnya rentetannya, berdoa, juga dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya wajahnya antara dia dengan Baitul Atiq. Kata sebagian ulama hadis adalah Ka'bah. Maknanya, kata sebagian ulama, Allah akan mempermudah orang yang rutin membaca Al-Kahfi di malam Jumat untuk sering mendatangi Mekah, baik itu dengan umrah atau haji. Karunia dari Allah SWT. Ada riwayat yang lain dihasankan juga oleh para ulama hadis, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumatnya, maka Allah akan selamatkan ia dari fitnah Dajjal. Lalu bagaimana kita menggabungkan keduanya? Dirincikan oleh para ulama. Yang pertama, pendapat mengatakan Jumat itu sudah dihitung masuk mulai maghribnya Kamis, makanya dinamakan malam Jumat. Makanya orang kalau melihat hilal awal Ramadan
dilihatnya setelah maghrib, kan gitu. Maka ini sudah dianggap Jumat. Berarti orang kalau mau menggabungkan kedua hadis, dia boleh baca di malam Jumat sudah masuk maghrib, atau dia membaca hari Jumatnya besok. Dia mendapatkan kedua keutamaan. Dia dapat keutamaan cahaya wajahnya, ya, panduan untuk dia akan sering mendatangi Mekah, ya, atau Ka'bah. Dan yang kedua adalah dia bisa mendapatkan keutamaan selamat dari fitnah Dajjal. Pendapat yang lain mengatakan kalau seorang muslim mau memiliki cadangan keutamaan, ya, dia punya tambahan ekstra, tambahan pahala, maka dia melakukan keduanya. Di malam Jumat dia baca, di hari Jumat juga dia baca. Maka ini keutamaan. Juga dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tadi sudah sempat saya singgung hadis ini, kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang terbaik sepanjang terbitnya matahari. Maka perbanyaklah salawat untukku, karena salawat kalian dihantarkan kepadaku. Hadis ini riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Kemudian juga selain daripada itu, hari Jumat dianjurkan seorang muslim untuk memperbanyak semua jenis amal saleh. Ada sebagian ulama teman-teman menyebutkan sampai 100 keutamaan hari Jumat. Tetapi memang tidak bisa kita sebutkan semuanya karena kebanyakan masuk dalam globalnya penjelasan tadi, atau memang ada yang mendatangkan beberapa riwayat yang dilemahkan oleh para ulama. Intinya memang sangat luar biasa hari Jumat itu. Semua jenis ibadah, zikirnya, baca Qur'annya, silaturahim keluarganya, apa saja, maka itu akan sangat baik, termasuk mencari rezeki. Termasuk mencari rezeki, karena Allah katakan dalam Al-Quran, surah Jum'ah tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau selesai salat Jumat, menebarlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ulama tafsir mengatakan karunia Allah, rezeki, ya, bertemu dengan orang-orang yang dicintai, silaturahim keluarga, apa saja yang membuat seseorang muslim bahagia, gitu kan. Menyebarlah di muka bumi, carilah karunia-Nya, dan berzikirlah dengan Allah dengan zikir yang banyak. Maknanya, jalankan, aplikasikan semua perintah agama pada saat itu, jauhi semua pelanggaran, agar kalian beruntung. Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karunia yang sangat besar teman-teman sekalian, ya. Tentu ini yang terlintas di benak saya sekarang. Tentu kalau ada teman-teman juga yang sudah membaca atau punya informasi yang lebih daripada itu, insya Allah itu akan melengkapkan keutamaan Jumat. Tapi kesimpulan, Jumat punya keutamaan yang sangat besar.